Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sesi ini, kita akan masuk ke sesi ke-9 dari Audit Asuransi dan Etika Profesi. Sesi ini, kita akan membahas mengenai prosedur tes pengendalian internal dan isu etika, di mana kita akan mengulang SA 315, penilaian risiko, SA 330, respons atas penilaian risiko, serta yang sedikit baru adalah SA 265, yaitu komunikasi atas defisiensi pengendalian internal terhadap pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola serta manajemen. Mari kita mulai. Pertama, kita mereview sedikit mengenai SA 315 karena kita perlu memahami kembali ya, apa itu pengendalian internal. Nah, pengendalian internal sendiri biasanya didefinisikan sebagai suatu prosedur ya, yang didesain oleh manajemen atas yang ditujukan kepada bawahannya, termasuk karyawan atau manajemen menengah, manajemen operasi, serta karyawan-karyawan yang lain, di mana diharapkan tercipta adanya satu keyakinan yang memadai atas tujuan-tujuan dari pengendalian internal tersebut, yaitu yang pertama, tujuan yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, tujuan yang berkaitan dengan kehandalan dari informasi yang disajikan di laporan keuangan, serta yang ketiga adalah tujuan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, ketiga ini sudah pernah kita bahas juga di pembahasan SA 315. Nah, dari definisi tersebut, maka kita bisa memahami bahwa pengendalian internal itu sebenarnya tidak bisa memberikan keyakinan 100%, tapi hanya keyakinan yang memadai, dalam arti di bawah 100%. Nah, artinya ada risiko di mana pengendalian internal ini tidak mampu mencegah atau mendeteksi adanya salah satu material yang dapat terjadi di dalam perusahaan pada saat pengendalian internal itu dijalankan. Nah, risiko ini yang kemudian memunculkan namanya risiko pengendalian. Jadi mirip dengan audit ya, kalau perusahaan atau manajemen berusaha mengendalikan risiko bawaan, ya, dia akan berusaha mengendalikan misalnya dengan tingkat keyakinan 95%. Artinya yang 5% itu tetap ada kemungkinan bahwa risiko bawaannya itu masih bisa muncul atau lolos dari pengendalian tadi. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, maka kewajiban dari akuntan publik atas pengendalian internal yang dimiliki oleh klien itu yang pertama adalah seperti yang kemarin, memperoleh pemahaman yang memadai atas pengendalian internal, yaitu dengan mencoba memahami semua komponen-komponen dari pengendalian internal. Terus kemudian yang kedua, itu bisa membedakan dampak dari pengendalian yang dilakukan secara manual dan pengendalian yang dilakukan secara otomatis terhadap prosedur pengauditan dan bukti-bukti yang diperoleh dari audit. Karena ketika pengendaliannya itu manual, mungkin kesalahan-kesalahan dapat terjadi lebih banyak dibandingkan dengan pengendalian otomatis yang dilakukan secara lebih konsisten. Akan tetapi objek dari pemahaman itu jadi sedikit berbeda. Kalau objek pemahaman atas pengendalian manual mungkin kebanyakan berasal dari prosedur pengendalian yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan yang otomatis, maka berbagai prosedur pengendalian yang secara otomatis dilakukan oleh alat-alat teknologi informasi. Terus kemudian yang ketiga, itu relevansinya terhadap audit. Jadi pengendalian seperti apa yang relevan terhadap audit? Artinya, tidak semua pengendalian yang dilakukan oleh manajemen untuk mengendalikan resiko-resiko bawaan itu sebenarnya relevan terhadap audit. Yang relevan terhadap audit itu yang berkaitan dengan asersi yang nanti akan diuji oleh auditor. Ya misalnya ya asersi eksistensi mestinya pengendalian yang mengendalikan eksistensi dari satu aset tertentu misalnya. Katakanlah aset tertentu itu supaya eksis, supaya tetap ada ya dijaga dengan baik, disimpan di satu tempat, dikunci, diawasi dan lain sebagainya. Sehingga ini pengendalian untuk memastikan eksistensi. Nah, itu yang relevan terhadap audit. Terus kemudian yang dilakukan oleh akuntan publik untuk bisa memahami dan atau mengevaluasi pengendalian internal itu adalah dengan
melakukan permintaan keterangan dan berbagai prosedur lainnya untuk mendapatkan bukti-bukti pendukung. Karena kalau hanya permintaan keterangan saja mungkin masih kurang seperti yang pernah kita bahas pada pembahasan mengenai bukti audit di pertemuan sebelumnya. Sehingga bukti-bukti pendukung yang merupakan hasil dari prosedur lanjutan setelah permintaan keterangan itu menjadi cukup penting dan krusial. Yang terakhir itu adalah dengan memahami berbagai pengendalian internal yang telah dilakukan oleh manajemen, maka kemudian auditor wajib untuk menilai resiko pengendaliannya. Ya, jadi tadi ya, pengendalian internal itu tidak bisa mengendalikan 100% resiko bawaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan ketika dia menjalankan bisnis. Sehingga auditor juga harus memahami hal tersebut dan memastikan seberapa besar resiko pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah resikonya rendah, menengah, atau tinggi. Nah, ini kemudian harus dinilai oleh auditor. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di SA 315. Tapi di sini kita akan coba membahas kenapa perlu memahami, terus dari hasil pemahaman tersebut, selanjutnya akan direspon. Ya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya juga ya, bahwa setelah menilai resiko pengendalian, ya, maka terus kemudian auditor itu harus merespon. Nah, responnya bagaimana? Ya, responnya adalah dengan melihat hasil penilaian tadi. Nah, hasil penilaian ini kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pengujian pengendalian biasanya. Nah, tentu saja pengujian pengendaliannya nanti prosedurnya ada perbedaan ketika penilaian atas risiko pengendaliannya itu rendah, ketika penilaian atas risiko pengendaliannya itu menengah ataupun tinggi. Dan ini sudah jadi tugas kemarin, jadi kalian mestinya sudah paham. Ketika risiko pengendaliannya rendah, maka sifat dari pengujian pengendaliannya, ya, karena risiko pengendalian rendah berarti kan pengendaliannya bagus. Nah, kalau pengendaliannya bagus, maka auditor harus skeptis dan harus benar-benar menguji secara detail pengendaliannya apakah benar-benar bagus sesuai dengan asumsi auditor dengan risiko pengendalian yang rendah ini tadi. Sehingga pengujian bisa dilakukan jauh sebelum tanggal kapannya bisa dilakukan jauh sebelum tanggal periode akuntansi berakhir, ya, misalnya tanggal interim gitu ya. Terus kemudian juga sifatnya karena pengujiannya harus dilakukan secara mendalam, ya dia harus mendalam, buktinya harus cukup, ya. Terus kemudian buktinya juga harus sangat tepat dan sangat cukup, ya. Terus kemudian kalau berkaitan dengan tadi sifat sudah saat sudah luasnya, ya luasnya berarti ya kaitannya dengan kecukupan biasanya, ya kalau memang perlu diperluas ya harus diperluas, dan biasanya harus sangat luas kalau misalnya resiko pengendaliannya rendah. Dan ini responnya terhadap sifat, saat, dan luas. Kemarin sudah kita diskusikan. Nah, kita lanjutkan. Pengujian pengendalian itu diperlukan, berbeda dengan tadi ketika kita menilai resiko pengendalian itu dalam rangka memahami pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan itu bagaimana. Nah, kalau kita sudah memperoleh pemahaman awal, oh baik, oh benar baik nggak? Mari kita uji. Atau oh buruk, memang buruk ya kita uji, tapi dikit aja yang diuji, ya, sehingga sifat, saat, dan luasnya itu diperendah, ya. Nah, atas pengujian pengendalian itu sebenarnya dalam rangka untuk apa? Untuk mengevaluasi pengendalian yang dilakukan atas asersi. Makanya tadi harus relevan terhadap audit, ya. Jadi berbagai pengendalian-pengendalian yang dilakukan terhadap asersi itu harus dievaluasi, ya. Nah, dalam melaksanakan prosedur-prosedur pengujian, itu kita bisa menggunakan prosedur penilaian risiko yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Misalnya dengan melakukan permintaan keterangan, dengan cara wawancara, menyebar kuesioner pengendalian internal, ya, dan lain-lain. Kita juga bisa melakukan observasi. Ya, secara langsung, auditor akan mengobservasi bagaimana pengendalian internal itu dilaksanakan oleh klien. Ya, terus kemudian, apabila pengendalian internal itu berkaitan dengan dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan juga bisa melakukan inspeksi terhadap dokumen atau terhadap fisik-fisik, misalnya aset atau sediaan yang dimiliki oleh perusahaan.
Perusahaan juga bisa melakukan yang namanya pelaksanaan kembali atau reperformance apabila misalnya dari permintaan keterangan terus kemudian melakukan observasi sepertinya masih kurang tepat buktinya. Sehingga untuk memastikan ketepatan bukti atau memberikan keyakinan yang lebih tinggi bukti hasil pengujian pengendaliannya, maka dilakukan ulang sendiri oleh auditor. Sehingga auditor merasakan sendiri bagaimana pengendalian internal itu dilaksanakan, tidak hanya melakukan observasi. Karena kalau observasi itu kan tergantung waktunya ya, dan ketahuan apa tidak diobservasi. Nah, kalau kita melakukan ulang, jadi kita bisa sebagai auditor bisa merasakan sendiri bagaimana pengendalian internal itu dilaksanakan. Terus kemudian yang terakhir ya prosedur analitis. Ya, prosedur analitis adalah satu prosedur yang bisa dilakukan di berbagai tahap pada proses pengauditan. Ya, salah satunya adalah ketika menguji pengendalian untuk mendapatkan gambaran umum bagaimana pengendalian internal itu dilaksanakan. Nah, selain menggunakan prosedur seperti yang sebelumnya, pengendalian internal juga bisa diuji dengan menggunakan yang namanya prosedur ganda, yaitu prosedur pengujian pengendalian dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan prosedur rinci. Misalnya pada saat kita mencoba memperoleh bukti mengenai sediaan, secara khusus kan kita harus hadir pada saat perhitungan sediaan yang dilakukan oleh klien. Nah, pada saat itu kita bisa melakukan observasi bagaimana pengendalian atas sediaan itu dilaksanakan. Kita mungkin juga bisa melakukan performance, bagaimana pengendalian atas sediaan dilaksanakan. Misalnya, sediaan kita sengaja taruh di lantai gitu ya, apakah akan ada yang mendeteksi atau ada yang mengetahui bahwa ada sediaan yang jatuh di lantai dan terus kemudian nanti akan dikembalikan di tempat yang sesuai atau tidak, misalnya seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian untuk memperoleh berbagai bukti atas efektivitas dari pengendalian internal yang diterapkan ini, maka berbagai prosedur yang sebelumnya itu harus dilaksanakan. Jadi yang dicari atau evaluasi pengendalian itu untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan ya, untuk mengendalikan berbagai asersi-asersi laporan keuangan itu memang sudah dikendalikan secara efektif ya, atau dijalankan, dioperasionalkan atau dijalankan secara efektif. Nah, itu merupakan hasil pengujian pengendalian nantinya ya. Nah, ada satu hal yang khusus yaitu berkaitan dengan pengendalian yang dilaksanakan pada teknologi informasi atau sistem informasi. Berbagai pengendalian yang dilaksanakan pada teknologi informasi itu biasanya sudah terotomatisasi dan dibandingkan dengan pengendalian manual itu lebih konsisten. Sehingga prosedur pengujiannya mungkin bisa menggunakan strategi yang sifatnya lebih tidak terlalu mendalam, ya, luasnya juga tidak perlu yang terlalu luas, gitu ya, dan waktunya juga bisa mendekati periode akuntansi berakhir, ya. Jadi khusus untuk berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, biasanya auditor juga akan meminta anggota tim yang memiliki keahlian di bidang TI untuk melakukan audit terhadap sistem informasi untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang dihasilkan oleh sistem informasi atau bukti-bukti audit yang dihasilkan oleh sistem informasi itu bisa digunakan oleh auditor dan telah dikendalikan dengan baik oleh sistem informasi dan bisa menjadi basis auditor untuk membentuk opini. Nah, selanjutnya kita masuk ke strateginya. Tadi kita sudah membahas dan di pertemuan yang sebelumnya juga sudah membahas mengenai strategi respons atas penilaian resiko salah satu material. Salah satunya adalah resiko pengendalian. Nah, berkaitan dengan hasil penilaian tersebut, maka sifat, luas, dan saat dari prosedur pengendalian internal itu pasti akan berbeda-beda. Yang sebelumnya tadi sudah kita bahas. Nah, di sini saya tidak akan membedakan, tapi kita akan melihat masing-masing apa itu sifat prosedur pengendalian, apa itu luas prosedur pengendalian, dan apa itu saat prosedur pengendalian. Yang dimaksud dengan sifat prosedur pengendalian itu adalah seperti apa. Nah, jadi prosedur yang dilaksanakan tuh bagaimana dan seperti apa. Nah, biasanya yang paling mudah ya, atau yang bersifat kurang cukup dan kurang tepat gitu ya,
hasil buktinya ya, ketika prosedur dilaksanakan adalah permintaan keterangan. Sehingga kemudian permintaan keterangan harus dilanjutkan dengan prosedur lanjutan lain yang relevan dengan permintaan keterangan tersebut untuk meningkatkan ketepatan dari bukti tadi. Ya, jadi misalnya tadi sudah dijelaskan permintaan keterangan, terus kemudian ternyata itu kurang tepat, ya, masih kurang tepat, sehingga kemudian dilanjutkan dengan melakukan observasi. Ya. Ya, tapi bisa jadi ketika setelah melakukan observasi masih kurang tepat juga. Ya, oleh karena itu prosedur harus dilakukan secara semakin mendalam. Ya, apabila ada ancaman atas ketepatan dari bukti-bukti tadi. Jadi misalnya observasi, tapi ternyata misalnya ada informasi bahwa bocor auditor itu akan melakukan observasi, sehingga ada kemungkinan besar prosedur pengendalian yang dilakukan oleh klien pada saat pelaksanaan observasi itu dalam tanda petik sudah disesuaikan atau dibuat-buat, ya, sehingga kemudian auditor mungkin harus melaksanakan kembali atau melaksanakan sendiri atau melakukan performance untuk memastikan bahwa hasil observasinya, hasil permintaan keterangan didukung oleh observasi, juga didukung oleh bukti-bukti yang dihasilkan dari hasil performance. Ya, itu sifat, jadi berkaitan dengan macam-macam prosedur dan keyakinan dari bukti audit yang didapatkan dari prosedur tersebut untuk bisa meyakinkan auditor bahwa pengendalian internalnya itu sudah efektif dilaksanakan. Yang kedua adalah luas dari prosedur. Nah, berhubungan dengan kebutuhan atas keyakinan, ya, maka prosedur ini bisa diperluas. Diperluas maksudnya apa? Ya berkaitan dengan SA 530, yaitu mengenai sampling audit. Jadi nanti untuk memperoleh keyakinan yang memadai yang bisa dipakai dasar bagi auditor itu luasnya seperti apa? Samplingnya, metodenya pakai apa? Dan jumlah sampelnya berapa? Itu akan menentukan luas dari prosedur pengujian pengendalian. Terus kemudian apabila pengendalian yang dilakukan itu sudah konsisten, misalnya pada pengendalian berbasis teknologi informasi, ya biasanya tidak perlu diperluas karena satu pengendalian bisa mewakili pengendalian yang lain. Misalnya pengendalian akurasi yang sama pada satu sistem penjualan, maka pada sistem pembelian juga berbagai pengendalian akurasi juga dilaksanakan dengan metode yang serupa, sehingga kita cukup menguji satu tempat saja, tidak perlu menguji di tempat yang lain, sehingga tidak perlu diperluas. Ya. Terus kemudian termasuk juga apabila ada pengendalian tidak langsung tapi cukup relevan. Sebagai contoh misalnya ketika kita melihat output hasil dari satu sistem itu ada otorisasinya atau tidak, ini kan berarti menguji apakah outputnya itu sudah ada otorisasinya atau belum. Tapi tidak hanya itu, output juga berisi berbagai data. Nah, data-data ini merupakan data-data yang diproses dari data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Kalau data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem itu akurat, mestinya hasil yang diproses juga menghasilkan data yang akurat. Nah, ini adalah pengendalian yang tidak langsung. Sehingga relevan terhadap pengendalian outputnya tadi, tidak hanya otorisasi, tapi data-data yang dihasilkan itu juga berasal dari pengendalian atas akurasi yang sudah tepat. Ya, tidak langsung kan? Tidak langsung, tapi cukup relevan dengan pengendalian langsung atas otorisasi laporan atau output tadi. Nah, berikutnya yang terakhir dari strategi respons itu adalah saat prosedur. Nah, kemarin juga sudah kita bahas mendekati akhir periode dan periode interim. Ini kenapa dan kapan kondisinya kemarin sudah kita diskusikan. Nah, yang belum adalah apabila kita akan menggunakan data atau bukti audit dari periode sebelumnya atau periode lalu. Tentu saja periode yang sudah diaudit, entah oleh KAP kita sendiri atau KAP auditor pendahulu. Ya. Nah, terutama adalah KAP kita sendiri. Kalau KAP terdahulu mungkin kita akan melakukan berbagai pengujian kembali. Ya. Tapi kalau KAP sendiri akan banyak sekali syarat-syarat atau ketentuan khusus ketika kita perlu menguji kembali atau tidak. Misalnya ada pergantian karyawan-karyawan yang signifikan terhadap pelaksanaan prosedur pengendalian. Ya. Karyawan-karyawan kuncinya diganti, berarti ada kemungkinan besar kalau pengendalian itu dilaksanakan secara manual, ya berarti mungkin akan ada perubahan pada pada pelaksanaannya, sehingga perlu diuji kembali. Selain itu, ketika ada
penambahan fitur atau perubahan fitur yang terjadi pada sistem informasi, ada kemungkinan juga ada pengendalian yang baru atau modifikasi dari pengendalian otomatis yang lama yang kemudian ditempelkan atau diterapkan pada sistem informasi tersebut. Ini juga kemudian harus diuji kembali. Nah, apabila tidak ada perubahan pada pengendalian, baik prosedur maupun hal-hal lain yang relevan terhadap pengendalian tersebut, maka tidak perlu adanya pengujian kembali dan kita bisa menggunakan bukti-bukti audit dari periode lalu. Misalnya, periode lalu menyatakan pengendalian internal pada sistem A itu efektif. Tidak ada perubahan signifikan pada sistem A dan tidak ada perubahan lain dari berbagai sistem yang berhubungan dengan sistem A atau relevan dengan sistem A, maka pengendalian sistem A tahun periode audit ini juga tetap efektif. Ya. Tidak perlu pengujian kembali. Yang terakhir itu adalah mengenai hasil evaluasi. Ya. Nah, yang pasti karena kita menguji pengendalian, apakah pengendalian itu dilaksanakan secara efektif atau tidak, ya berarti hasil evaluasinya adalah pengendalian itu efektif atau tidak efektif. Ya mungkin ada kurang efektif gitu ya. Nah, apabila ditemukan adanya salah satu material, baik yang tidak sengaja karena ada kesalahan atau sengaja karena ada kecurangan misalnya, ini berarti bisa mengancam keefektifan. Kalau kita tahapan awalnya itu tadi misalnya ya, resikonya rendah, berarti kan pengendalian internalnya bagus. Nah, bagus ini belum tentu efektif. Kita tahu efektifnya atau tidak, maka ketika kita menguji, ternyata ada salah satu material. Nah, salah satu material berarti turun deh resikonya jadi, naik, resikonya jadi meningkat. Ya. Karena tidak efektivitasnya menurun. Efektivitasnya menurun, maka resikonya semakin naik. Semakin banyak salah satu material yang ditemukan, berarti resiko pengendaliannya menjadi semakin tinggi. Atau kita bisa menyatakan pengendalian internal yang dilaksanakan di perusahaan itu tidak efektif. Ya. Semakin naik menjadi tidak efektif. Mungkin masih kita berangkat dari efektif, resikonya makin meningkat, kurang efektif sampai tidak efektif. Nah, hal ini juga perlu dipahami oleh auditor bahwa ancaman keefektifan itu selalu ada. Cuman tadi ketika kita bicara efektivitas itu tidak berarti bahwa 100% harus bisa mengendalikan. Ya, ingat bahwa pengendalian internal itu hanya bisa memberikan keyakinan yang memadai atas pengendalian yang dilakukan oleh manajemen ya terhadap ancaman atas asersi. Ya. Oleh karena itu, ketika keyakinan yang memadainya itu 90%, ada resiko pengendalian 5% lolos. Jadi kita cek, apakah tadi salah satu materialnya itu di atas 5%, kalau di bawah 5% berarti pengendalian internalnya sebenarnya masih efektif. Tapi begitu di atas 5% mulai kurang efektif. Jadi itu memberikan hasil evaluasi. Nah, yang terakhir, diapakan sih hasil evaluasi ini? Hasil evaluasi ini kemudian harus dikomunikasikan. Ya. Apanya yang dikomunikasikan? Nah, biasanya atas defisiensi, ya, yaitu tadi tidak efektifan dari pengendalian internal, dan defisiensi signifikan. Nah, defisiensi signifikan ini berbeda dengan defisiensi biasa. Kok defisiensi itu berdasarkan fakta yang diperoleh, tadi tidak efektif, tapi tahunya bahwa ketidakefektifan ini signifikan atau tidak berkaitan dengan asersi yang harus diuji oleh auditor, itu perlu pertimbangan profesional. Yang ini kemudian harus dilakukan oleh auditor. Tahunya signifikan atau tidak, auditor yang akan memberikan penilaian dan melalui pertimbangan profesional. Nah, defisiensi dan defisiensi signifikan ini kemudian dikomunikasikan secara tertulis pada penanggung jawab tata kelola, ya, board of director, komite audit, dan lain-lain, serta pihak manajemen yang relevan atas pengendalian yang ditemukan defisiensi. Kalau di operasi ya manajemen operasi, di pemasaran ya manajemen pemasaran, di akuntansi ya di manajemen akuntansi dan keuangan, seperti itu. Yaitu harus ditujukan kepada siapa. Ya, sebaiknya jelas, ya, tertulis. Dan yang pasti auditor tuh hanya mengkomunikasikan, kasih tahu, kamu punya defisiensi di sini, di sini, di sini. Nah, ya. Tapi auditor tidak akan memberikan opini bahwa pengendalian internalmu itu tidak efektif, tidak efisien, kurang efektif, dan seterusnya tidak. Ya, auditor tidak bertanggung jawab
untuk membentuk opini atas pengendalian internal. Ya, ini sedikit berbeda dengan SOA yang dikeluarkan oleh PCAOB dan standar audit yang dikeluarkan oleh PCAOB yang menyatakan bahwa auditor harus membentuk opini atas pengendalian internal. Di Indonesia ini belum diterapkan, karena kalau akan diterapkan mungkin dari OJK yang akan membentuk standar audit untuk mengeluarkan opini atas pengendalian internal. Nah, demikian yang bisa kita diskusikan pada video ini. Untuk lebih jelasnya kita akan diskusi di kelas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.